Halo guys, hai teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang makalah peranan psikologi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Marilah kita sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami terima, terlebih rahmat kesehatan. Kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Engkau menyertai dalam pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut ya. Oke. Peranan psikologi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Yang pertama, mengenai abstrak dulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami peranan psikologi dalam bidang pendidikan. Metode yang digunakan adalah Liberato. Dengan memahami peranan psikologi dalam proses pembelajaran, mempermudah pendidik untuk memahami karakter peserta didiknya. Lalu lanjutkan dengan pendahuluan. Yang pertama tentang latar belakang masalah di sini menjelaskan tentang pengertian psikologi menurut Warrington yang ditulis oleh Supriyadi. Jadi di sini pengertian di psikologi sendiri yaitu studi sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Apa yang dapat disimpulkan psikologi pendidikan ini yaitu berkaitan dengan pengkajian atau uji tentang proses pembelajaran manusia yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami peran psikologi dalam dunia pendidikan atau pembelajaran siswa di sekolah. Lalu metode yang digunakan yaitu metode Liberato atau Literary Research. Teori dalam psikologi pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu psiki yang berarti jiwa dan logi atau logos yang berarti pengetahuan. Tujuan psikologi pendidikan menurut dua ahli. Yang pertama ahli Lindgren yang mengatakan tujuan dari psikologi yaitu membantu guru dan perkembangan perspektif guru dalam memahami proses pendidikan yang lebih baik. Dan yang kedua menurut Bernard, tujuan dari psikologi sendiri yaitu memahami bagaimana proses belajar mengajar yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, kita lanjutkan ke teori dalam psikologi pembelajaran. Pandangan kognitif menurut Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama, fase sensomotor, yaitu usia 0 sampai dengan 2 tahun. Itu yaitu anak-anak tampil dalam kegiatan sensomotorik. Yang kedua, fase praoperasional, yaitu anak dari usia 2 sampai dengan 7 tahun, yaitu anak tampil dalam bentuk berpikir secara intuitif. Yang ketiga, fase operasional konkret, usia 7 sampai dengan 12 tahun, yaitu anak tampil dalam pemikiran yang logis dan rasional terhadap kejadian atau peristiwa yang tampil secara konkret. Lalu yang terakhir yaitu fase operasional formal yang terjadi pada usia 12 sampai dengan usia dewasa, menampilkan pemikiran secara abstrak yang ditampilkan dalam bentuk kemampuan mengajukan hipotesis dan memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Lalu di sini ada pandangan-pandangan kognitif berdasarkan saya milih satu berdasarkan Brunner.
Perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara bertahap. Kemampuan berpikir melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Itulah pengertian dari kognitif menurut Brunner sendiri. Menurut Brunner, ada 4 manfaat belajar psikologi ini bagi manusia sendiri. Yang pertama, konsep minimalisasi kompleksitas yang ada dalam lingkungan. Yang kedua, mempermudah manusia untuk mengingat dan mengenali kembali objek serta peristiwa yang ada di lingkungan. Yang ketiga, menghindarkan pemborosan waktu dan sumber yang dibutuhkan dalam belajar. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk terhadap alat atau perlengkapan yang dibutuhkan. Lalu, pandangan kognitif berdasarkan Gestalt. Yang pertama, pragmas, yaitu kecenderungan manusia mengatur yang tidak teratur menjadi yang lebih bermakna. Yang kedua, similarity, yaitu menggabungkan gambar yang eteris sehingga memiliki makna. Yang ketiga, proximity, keadaan manusia menemukan benda-benda yang terpisah dan menjadikan menjadi satu sehingga bermakna. Yang keempat, closure, itu menyusun puzzle yang diuraikan dalam bagian-bagian terpisah. Maka agar bermakna harus diidentifikasikan berdasarkan warna maupun berdasarkan bentuk kepingan puzzle tersebut. Yang terakhir adalah constitution, itu tahap demi tahap menemukan closure sampai membentuk sesuatu yang bermakna. Setelah mempelajari mengenai psikologi pendidikan, seorang pendidik diharapkan dapat yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Yang kedua yaitu memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Dan keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Serta yang kelima adalah menciptakan iklim atau tempat belajar yang nyaman bagi peserta didik. Juga seorang pendidik memberikan interaksi yang tepat dengan siswanya. Dan yang ketujuh, menilai hasil pembelajaran dengan adil. Jadi dapat disimpulkan dari hasil dari penelitian kali ini, guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentu dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspek sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Tapi sebelum itu, tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Semoga dalam pembelajaran yang boleh kami pelajari bersama kali ini menjadi bekal kami di kehidupan kami selanjutnya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.